Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak ibu semuanya, karena kondisi kita saat ini seperti ini, Ibu harapkan kita sama-sama menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat, Bu. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang IPA. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar hari ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa dulu menurut ajaran agama kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Ayla, pimpin kawan-kawannya berdoa. Siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir hari ini? Masuk semua, Bu. Amin ya. Jadi sip pertama nanti semuanya ya. Iya, Bu. Toki. Ya. Baiklah. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang color dan perpindahan. Ya. Masih ingat kalian apa itu color? Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Nah, energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, ya. Jika dia didekatkan. Nah, pernahkah kalian saat musim hujan merasa kedinginan? Pernah. Kalau saat merasa kedinginan, apa yang kalian rasakan? Menghangatkan suhu tubuh. Kalian hangatkan suhu tubuh kalian. Ya. Nah, dengan cara bagaimana? Kalian dapatkan? Duduk di depan api. Dulu dekat api, ditempel kan? Tidak, bagaimana? Didekatkan. Gunanya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Untuk menghangatkan tubuh ya, untuk menghangatkan tubuh kalian akan. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, ya, kita akan membahas tentang mekanisme menjaga suhu tubuh pada manusia dan hewan ya. Bagaimana cara mengatur suhu tubuh pada manusia dan hewan. Jadi bagaimana cara mengaturnya saat musim hujan, saat musim dingin, saat musim panas ya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini pada pertemuan hari ini, tujuan kita adalah melalui kegiatan berbasis masalah, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan dan skala dan penyesuaiannya penyesuaian suhu pada manusia dan hewan ya. Jadi tujuan penelitian kita hari ini adalah melalui kegiatan berbasis masalah, maka peserta didik mampu menerapkan penerapan kalor dan penyesuaian suhu pada manusia
manusia dan dan hewan. perselisihan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Udah, udah anak-anak ibu semuanya. Jadi hari ini sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang skala dan perpindahan. Nah, apakah skala itu dapat berpindah? Dapat. Bagaimana proses perpindahan skala? Secara apa? Radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, radiasi, konveksi, dan konduksi. Pada saat musim hujan, pernahkah kalian merasakan kedinginan? Kedinginan. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga suhu tubuh kamu? Mendekatkan ada api atau tungku rumah. Ke tungku. Kamu dekatkan. Ya. Nah, apa yang kamu rasakan? Hangat. Hangat, tubuhnya jadi hangat. Nah, pernahkah kalian berlibur ke pantai? Bagaimana rasanya? Panas. Nah, pada saat musim kemarau, bagaimana cara kamu menjaga tubuhmu? Kipas angin Berkipas, ya. Nah, kenapa kamu berkipas-kipas? karena rasa kepanasan. Karena penasaran. Kalau udah kipas-kipas kemudian Dingin. udah dingin ya. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, ya, berarti kamu menjaga suhu tubuhmu kan? Sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang mekanisme menjaga suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, ya. Pernah kamu berlibur ke pegunungan? Apa yang kamu rasakan di sana? Dingin, sejuk, dingin, segar ya. Nah, kalau di kamu daerah pegunungan, kamu akan memakai baju apa tuh? Baju wol Biar apa? biar Biar hangat. hangat, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mekanisme menjaga suhu tubuh pada manusia dan hewan. Adapun tujuan kita mempelajarinya adalah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan berbasis masalah, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dan penyesuaian suhu tubuh pada manusia dan hewan. Jadi, rupanya dengan kegiatan berbasis masalah ya, kamu mampu menerapkan konsep perpindahan kalor itu sebagai mengatur suhu tubuh pada manusia dan hewan. Ya. Nah, diharapkan nanti kamu juga bisa mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud, menentukan macam-macam perpindahan kalor, mendeskripsikan perpindahan kalor secara konveksi dan aplikasi. Anak-anak itu semuanya, apakah kalian pernah memelihara ayam? Pernah. Ya. Pada saat musim hujan, rata-rata ayammu itu bagaimana? Mati. Kenapa bisa mati? Kedinginan. Karena kedinginan. Menggunakan alat seadanya. Oh iya, berarti karena ayamnya seadanya. Berarti rupanya ayamnya itu pada saat musim hujan banyak yang mati. Kenapa? Karena tulisan hujan Nah, jadi ya berarti masalahnya anak ayam, kalau kita melihara anak ayam pada saat musim hujan banyak yang mati. Nah, kenapa? Karena tidak tahan ya. Karena tidak tahan kan? Karena tidak tahan akan suhunya, cuacanya. Nah, kira-kira bisakah kita mengatasi agar ayamnya itu tidak mati walaupun saat musim hujan? Bisa ya. Nanti kita bahas di sini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama. Apa ini? Gambar apa? Unta. Unta. Gambar
daerah kutub. Berarti kalau daerah kutub bagaimana rasanya? Dingin. Nah, karena dingin dia. Nah, bagaimana cara dia untuk bertahan hidup di situ? Bulunya tebal. Bulunya tebal. Bisakah dia hidup di sana kalau dia nggak ada bulunya tuh? Tidak. Berarti dia bulunya itu untuk mengatur apanya tuh? Kehangatan tubuhnya. Kemudian ini gambar yang ketiga. Saat musim dingin. Nah, kalau di daerah yang ada musim dinginnya, orang-orang di sana itu dia menggunakan baju tebal. Gunanya itu apa? Untuk menghangatkan tubuhnya. Untuk menghangatkan tubuhnya, ya, agar hangat dia mampu hidup, dia mampu dia bertahan di daerah yang dingin. Nah, pada di WA ada ibu suruh kamu ya membaca buku di halaman 159 sampai 160. Nah, ya. Dan baca? Ya. Nah, pada saat berarti kamu apa yang akan kamu lakukan untuk menghangatkan tubuhmu pada saat cuaca dingin? Mendekatkan diri ke api unggun ataupun rumah. Mendekatkan diri ke api unggun atau apa lagi? Menggunakan baju tebal. Menggunakan baju yang tebal. Nah, kemudian coba Ca, pengalaman kamu saat musim dingin, apa yang kamu lakukan? Berselimut. Nah, si Risma, kalau saat musim dingin berselimut apa enggak? Berselimut ya. Nah, berarti kita akan kemudian apa lagi? Memakan makanan yang hangat. Makan makanan hangat. Kalau makan makanan hangat terasa bagaimana? Hangat rasanya ya? Nah, terus apa lagi? Minum teh hangat. Minum teh hangat ya untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, kalau saat musim kemarau nih, sekarang kita musim kemarau nih, apa yang kita lakukan? Berkipas. Terus Buat minum es. minum es ya, apa lagi? Pasti kamu akan mana yang lebih enak rasanya tuh? Duduk di dalam ruangan atau kamu pergi ke bawah pohon? Untuk apa? Untuk menyegarkan badan. Untuk menyegarkan badannya. Ya, kenapa di bawah pohon itu bagaimana rasanya? Kenapa? Karena mempunyai oksigen. Di bawah pohon itu banyak oksigennya ya. Jadi terasa sejuk dingin kita rasa di sana itu. Nah, dan jadi di buku paket yang telah kamu baca itu ada hal yang belum dipahami? Ya? Ada? Ada yang belum dipahami? Dan ada yang nggak bisa dipahami? Ada. Jadi untuk menambahkan ya yang telah kalian baca tadi. Nah, berikut ini perhatian ke depan. Ya. Nah, jadi dari buku yang kamu pelajari itu ada yang belum dipahami? Dan udah untuk lebih jelasnya, ya coba perhatikan materi berikut, yaitu pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Ya, pengaturan suhu tubuh manusia. Tujuannya adalah menjelaskan pengaturan suhu tubuh pada manusia berkaitan dengan suhu lingkungan saat kondisi panas dan kondisi dingin. Nah, kemudian menjelaskan penyesuaian suhu pada hewan. Nah, kemudian, suhu tubuh manusia biasanya stabil ya. Jadi suhu tubuh kita
akan stabil ya jika suhunya itu antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kemudian apa lagi? Sebagian besar panas tubuh dihasilkan oleh metabolisme sel di organ tubuh dan kontraksi otot. Nah, ya, kemudian lanjutkan lagi. Manusia mempunyai mekanisme ya. Manusia dia mempunyai mekanisme cara mengatur suhu tubuhnya agar tetap berada pada suhu yang normal. Manusia itu dia menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Yang pertama, Mekanisme nah, mekanisme caranya dengan fisiologisnya. Bagaimana caranya? Nah, pusat pengaturan tubuh pada hipotalamus otak. Apa itu hipotalamus? Ya, ada saraf sensorik motoriknya ya. Jadi hipotalamus itu dia akan menyampaikan dari otak itu sampaikan. Misalkan saat musim dingin. Nah, apa yang disampaikan hipotalamus ke kulit misalkan. Nah, kemudian yang kedua mengatur mekanisme tingkah laku. Nah, kalau tingkah laku berarti yang akan kamu lakukan. Nah, pada musim dingin Memakai baju tebal selimut. Pada musim panas Mandi, kipas-kipas, pakai baju tipis. Makanya kalau masa musim panas kamu sering kan sebentar mandi. Ya, Bu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia. Pada saat kondisi panas, nah apa yang dilakukan? Kelenjar keringat mensekresikan keringat. Berarti dia mengeluarkan keringat terus. Ketika suhu tubuh meningkatkan biasa bagi keringat yang panas akan menguap di lingkungan proses pembuangan panas dengan menguap di antara evaporasi. Nah, jadi hipotalamus dia akan menyampaikan pesan ke kelenjar keringat, keluarkan keringat kata dia ya. Nah, itu pada saat musim panas. Kemudian, nah pada musim dingin, Keringat tidak dihasilkan. Berisik, menggigil, berbalang, merendahkan otot, nah jadi saat musim dingin kan kita begini ya. Nah, berarti kan kita bergerak kita tuh. Kalau bergerak kita tentu dia, kalau misalnya energi ya, energi. Kemudian berkeringat kita jadinya. Nah, kemudian selanjutnya mekanisme berikutnya
tegak kah dia atau tidur? Tidur ya. Nah kalau saat musim dingin, kamu kedinginan, lihatlah apa bulu-bulumu di Tegak semua. berdiri merinding ya. Nah, dah. Jadi sekarang duduk berkelompok seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Kalian duduk berkelompok. Ya. Coba kerjakan LKPD ini. Duduk berkelompok. Jadi tadi Ibu menyampaikan sama kalian ya masalahnya itu pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan ayam yang kalian pelihara banyak yang mati. Nah, coba kalian kerjakan ya, untuk mengatasinya, mengatasi tersebut, kerjakan LKPD nah, yang ada sama kalian masing-masing. Nah, baca betul-betul LKPD-nya, kemudian kalian membuat desainnya, desain kandang ayam yang tahan terhadap cuaca. Nah, cuman desainnya aja ya, kalian perhatikan. Kalau membuat apanya itu, coba kerjakan bersama teman sekelompoknya. Kalian ya. Dibuat panjang aja ris kaki-kakinya semua. Entar. Kemudian bahasa yang digunakan berikan langsung dengan penghormatan dari kepada anak. Beli buat ayam menggunakan alat yang sesuai dengan Udah? Jadi desainnya itu harus diperhatikan ya agar ayam yang tadinya itu banyak yang mati saat musim hujan. Kalau kalian bikin desainnya itu ayam ya, kondisi anak ayam itu tentu dia bisa bertahan hidup. Ya. Nah, berarti apa aja yang kalian perhatikan itu? Yang pertama kalau lantainya Beri jaring. lantainya berjaring. Iya, Bu. Terus di tanah atau bagaimana? Di panggung. Dibikin seperti rumah panggung itu ya? Nanti bangkunya rapat. Oh, bambunya rapat. Terus apa lagi? Terusan di dindingnya dikasih terpal, Bu. Apa lagi? Terus? Atapnya diberi kayak Apa? atapnya di alas jerami lagi gitu. Boleh. Boleh. Pokoknya bikinlah desainnya itu agar ayam itu dia nyaman, dia suhu tubuhnya itu stabil, dia berada di kandang ayam itu nantinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang pembuatan kandang ayam yang tahan dari cuaca. Tujuannya adalah menemukan desain kandang ayam yang sesuai dengan suhu tubuh anak ayam. 2. Menyimpulkan hubungan kalor dengan bahan yang digunakan untuk membuat kandang ayam. 1. Apakah kamu memelihara ayam di rumah? Ya, kami memelihara ayam di rumah. Jika terjadi perubahan cuaca, bagaimana kondisi ayammu? Ayam tersebut banyak yang mati karena kondisi kandang ayam yang seadanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, coba kamu buat desain kandang ayam bersama kelompokmu.
Ini adalah desain kandang ayam agar ayam tersebut dapat menjaga suhu tubuhnya agar tidak mati. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan apa kelompok 2 membuat desain kandang ayam itu seperti itu? Apa-apa saja diperhatikan? Bahan alat dan bahannya adalah kayu, seng, kawat, paku, terpal, dan jaring. Mengapa menggunakan bahan-bahan itu? Karena bahan tersebut dapat menjaga suhu tubuh anak ayam tersebut dan membentengi suhu yang ada di luar terhadap ayam tersebut. Nah, terus apa lagi? Buatlah kesimpulan dari desain yang kamu buat. Dengan menggunakan bahan tersebut, kandang ayam tersebut dapat menghangatkan suhu ayam tersebut. Dan dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ya, dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada. Berarti benar sepakat semuanya. Oke. Dan sekarang coba kelompok 3. Kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan menemukan desain kandang ayam yang sesuai dengan suhu anak ayam. Menyimpulkan hubungan kalor dengan bahan yang digunakan untuk membuat kandang ayam anak ayam. 1. Apakah kamu memelihara ayam di rumah? Iya, kami memelihara ayam di rumah. 2. Jika terjadi perubahan cuaca, bagaimana kondisi ayammu? Mati, karena kandang ayam terbuat dari bahan yang seadanya. Banyak yang mati anak ayamnya. Iya, kenapa? Karena kandang ayam terbuat dari bahan seadanya. Nah, kandang ayamnya yang seadanya saja. Terus, bagaimana mengatasinya? Kalian buat desain apa tadi? Nah, coba diapakan, sampaikan sama kawan-kawannya. Jadi desain kandang ayam yang dibuat kelompok 3 agar bisa menjaga suhu tubuh anak ayamnya bagaimana? Pakai apa? Pakai daun alang-alang dibuat seperti panggung dari bambu diangkat dari daun kering yang tembak. Nah, dia berarti kelompok 3 menggunakan bahannya dari apa? Tumbuhan. Dari tumbuhan alang-alang ya. Gunanya untuk apa? Supaya menjaga suhu tubuh anak ayam. Jaga suhu tubuh anak ayamnya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam membuat desain perlu memperhatikan hal-hal berikut. Alat dan bahan yang sesuai menyerap kalor. Ya. Pilihkan alat dan bahannya. Alatnya daun alang-alang, bambu, paku, daun kering, terus kayu. Ya. Dah. Pada berkelutan. Dengan membuat desain tersebut dapat menyesuaikan suhu tubuh anak ayam dengan baik. Ya, jadi diharapkan dari desain yang kalian buat, masalah tadi yang anak ayamnya mati bisa teratasi. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok lain ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada menanggapi? Berarti paham semuanya? Nah, jadi dapatlah kita simpulkan hari ini ya. Tadi yang masalahnya ayam banyak yang mati saat musim hujan, ya. Nah, bisakah kita mengatasinya? Bisa. Bisa. Bagaimana?
desain yang kalian buat itu bisa Menyerap kalor. dia menyerap kalor, dia yang membuat anak ayam yang berada di dalamnya Menjadi bisa menyesuaikan suhu tubuh. dia bisa menyesuaikan suhu tubuhnya, jadi hangat dia ya. Nah, berarti kalau saat desain yang kalian buat itu kalau pada saat musim cuaca panas juga bisa dia menyesuaikan suhu tubuhnya ya. Tadi kalian bikin apa? Jaring-jaring tadi ya? Jaring-jaringnya. Nah, jadi untuk hari ini rupanya mekanisme menjaga suhu tubuh pada manusia dan hewan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana? Nah, tadi manusia pada saat musim hujan, musim dingin, dia mengatur suhu tubuhnya dengan cara bagaimana tadi? Pertama, ada hipotalamus, dia menyampaikan kemana? Kelenjar keringat. Katanya kalau masa musim dingin, kelenjar keringat itu mengeluarkan keringat yang banyak atau bagaimana? Menggigil. Dia tidak disuruhnya menggigil ya. Menggigil, gunanya untuk apa? Untuk Otot-ototnya jadi bergerak. bergerak dia. Kemudian apa lagi? Yang 3 lampu yang berikutnya kalau pada saat musim dingin. Berselimut. Berselimut. Apa lagi? Memakai baju yang tebal. Nah, kemudian kalau pada musim kemarau, Kipas, pakai baju yang tipis. pakai baju yang tipis. Belum pakai lagi. Di bawah pohon, di atas pohon, di bawah pohon. Di bawah pohon ya, kalau di atas pohon, bisa diterbangkan angin juga nanti ya, ke bawahnya. Kemudian apa lagi? Hipotalamus apa yang disampaikannya? Menyampaikan kepada kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat yang banyak ya, dia mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, kalau pada hewan, bagaimana dia? Nah, seperti tadi onta tadi. Ya, Bu. Bagaimana cara dia? Mempunyai tubuh untuk menyimpan cadangan air atau lemak. Jadi rupanya punuk pada onta tersebut ya, dia itu punuknya itu bukan untuk menyimpan air, tapi menyimpan cadangan lemak. Nah, jadi onta itu dia mampu meminum air sebanyak 30 galon sekali apa ya, berarti sekitar 114 liter lah dia itu ya. Nah, caranya bagaimana dia? Nah, kotorannya dia kering. Jadi ginjalnya itu dia mengatur ya, itu cairan yang keluar itu dia sedikit ya Pak. Jadi dia mampu bertahan di situ. Jadi punuknya itu rupanya bukan menyimpan air ya, tapi menyimpan apa? Cadangan lemak. Jadi kalau saat dia nggak ada makanan, jadi makanan itu yang akan di punuknya itu, cadangan lemak itu yang akan diserapnya ya. Sama dengan kalau kita manusia, cadangan lemak kita di mana? Di perut ya, seperti apa, perut membesar ya, atau membesar di samping ya, cadangan lemaknya seperti itu ya. Jadi bisa dipahami? Bisa. Jadi masalahnya anak ayam yang mati itu kita harus memperhatikan kandangnya ya. Kandangnya itu harus yang bisa menyerap kalor ya, kalor. Nah ya, jadi perpindahan kalor tadi apa? Ada berapa? Konveksi, radiasi dan konveksi. Nah, dan silakan evaluasi ya tes selanjutnya untuk hari ini. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit lah ya. Dikerjakan masing-masing. Nggak boleh tidak sama. Nah.
Adrian. Adrian. Dah, ini apa kan? Sebenarnya nggak bisa. Ya, kerjakan sendiri ya. Ya, udah siap? Udah semuanya? Ya, kalau udah siap, silakan munculkan ke depan. Ya? Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi untuk hari ini ya, kelompok yang udah tampil udah alhamdulillah ya, udah bagus semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah hari Senin depan kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan Aila siapkan kawannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Doa selesai. Beri salam.